Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Sabtra. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Jangan lupa bantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video pada materi berikutnya. Nah anak-anak, kali ini kita masih belajar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan karakteristik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Ya, kalau fungsi linear adalah pangkat variabel tertingginya 1, kalau fungsi kuadrat pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Definisi, nah diberikan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu adalah disebut fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat merupakan kurva mulus dan mempunyai persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang disebut dengan parabola. Nah, sekarang kita menggambar fungsi kuadrat ya. Untuk mempermudah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola, perlu diperhatikan beberapa koordinat titik berikut. Nah, yang A, titik potong parabola dengan sumbu Y, yaitu dengan memilih X sama dengan 0. Jadi langkah pertama X-nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. X-nya kita ganti 0. Jadi 0 kuadrat ditambah B kali 0, 0 ditambah C. Jadi hasilnya C. Maka titik potong parabola dengan sumbu Y adalah 0, C. Ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua, titik potong parabola dengan sumbu X. Kalau tadi dengan sumbu Y, sekarang sumbu X, yaitu dengan memilih Y sama dengan 0. Yang pertama X-nya sama dengan 0, sekarang yang kedua ganti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, Y-nya kita ganti 0. Maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini, ya, didapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Itu disebut sebagai pembuat 0, ya, jadi pembuat 0. Kemudian yang C, titik puncak, yaitu titik balik maksimum jika parabola itu menghadap ke bawah, atau titik balik minimum jika parabola menghadap ke atas. Kemudian yang terakhir, selain beberapa koordinat titik tersebut, itu terdapat sumbu simetri, yaitu sumbu yang membagi parabola menjadi dua bagian yang identik, ya. Oke. Untuk lebih mudah kita masuk ke contoh ya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 3 untuk X di antara min 2 sampai 4 ya. Jadi domainnya min 2 sampai 4. Kita selesaikan. Langkah pertama apa tadi? Iya, yaitu X sama dengan 0. Ya. Kita masukkan ke persamaan. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Berarti min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3.
min 0 kuadrat 0, 2 kali 0 0, 3, jadi hasilnya 3. Maka titik yang pertama yaitu 0,3. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya, Y sama dengan 0. Ya. Berarti Y-nya kita ganti sama dengan 0. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Y-nya kita ganti 0. Nah, sehingga min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ya, didapatkan min X kali min 1, min X min 1 dikali X min 3 sama dengan 0. Sehingga di sini X-nya sama dengan min 1, atau di sini X-nya sama dengan 3. Bagaimana dengan titiknya? Maka titik potong dengan sumbu X adalah min 1,0, kan X, Y ya. Min 1,0 atau 3,0. Nah, sudah mendapatkan 3 titik ya. 1, 2, 3. Kemudian beberapa koordinat titik lain yang memenuhi persamaan fungsi kuadrat disajikan pada tabel berikut. Nah, karena di sini tadi domainnya min 2 sampai 4 ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kita buat seperti ini. X-nya ya, min 2. Ini semua domain ini kita masukkan ke persamaan. Misalkan min 2 kita masukkan di sini. Berarti min 2 kuadrat kan 2. Ada minnya karena di sini ya. Min 2 ditambah 2 kali min 2 min 4. Berarti berapa? Ini, aduh dulu. X kuadrat ini kan min 2, berarti 2 kuadrat 4 ya. 4 tambah 4 8. 8 di min 8 ditambah 3 min 5. Kita masukkan 0 ya. 0 0 3. Ya. Kita masukkan 4 di sini. 4 kuadrat min 16. 2 kali 4 8. Min 16 ditambah 8 min 8 tambah 3 min 5. Jadi titiknya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua titiknya pokoknya kita gambar ya. Nah, kita masukkan dalam koordinat kartesius. Tadi titik yang pertama min 2, min 5, min 1,0, 0,3, 1,4, 2,3, 3,0, 4, min 5. Nah, dari titik-titik semua itu tadi kita hubungkan. Nah, inilah namanya grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat diperoleh yang pertama, daerah asalnya tadi berapa? Min 2 sampai 4 ya. Daerah hasilnya ya yang Y itu tadi ya. Yang tadi berarti Y-nya mulai min 5 sampai 4 ya. Ini kan min 5 sampai 4 sana ya. Kemudian pembuat nolnya tadi berapa? Min 1 dan 3. Titik potong dengan sumbu X tadi berapa? Ini ya, min 0,1 dan 3,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,3 yang tadi ya, yang awal. Kemudian sumbu simetrinya sama dengan 1. Kok bisa 1 di sini, bagaimana? Sumbu simetrinya? Iya, dari ini. Ya. Tengah-tengahnya antara ini. 1, 2, 3, 4. Tadi kita tarik tengah-tengahnya gini. Nah, berarti tengah-tengahnya 1. Ini 2 kotak ke kiri, 2 kotak ke kiri. Kemudian koordinat titik puncaknya yaitu 1,4. Ini titik puncak. Kemudian titik puncak merupakan titik balik maksimum ya, karena nilai maksimumnya 4 ya, karena menghadap ke bawah maksimum. Kalau menghadap ke atas berarti di bawah ini minimum ya. Parabola tersebut menghadap ke bawah. Oke. Nah, untuk karakteristiknya supaya kalian mengenal grafik fungsi kuadrat, di sini ada beberapa karakteristik ciri-ciri ya. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke A.
atas. Nah, kebalikannya, jika A kurang dari 0, wah ini maaf ya, ini harusnya ke sana tandanya ya. Salah copy. Jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. D-nya kurang 0, maka parabola tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, menyinggung sumbu X di satu titik. Kalau D-nya lebih dari 0, parabola memotong sumbu X di dua titik. Ya. Kemudian yang ketiga, jika titik puncak parabola berada di sebelah kanan sumbu Y, ini kan sumbu Y, berarti kanannya di sini ya, maka nilai A dan B berlawanan. Sebaliknya, jika titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai A dan B sama. Jika titik puncaknya di sini, maka A dan B-nya sama. Yang keempat, parabola selalu memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, jika memotong sumbu Y positif, C-nya lebih dari 0. Jika memotong sumbu Y negatif, C-nya kurang dari 0. Jika memotong pusat ordinat berapa? 0,0, maka C-nya sama dengan 0. Yang terakhir, titik ekstrim, yaitu titik balik maksimum atau minimum ya. X, Y, di mana rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, XE itu sumbu simetri. Jadi kalau mencari sumbu simetri rumusnya min B per 2A. Jika mencari nilai ekstrim rumusnya min D per 4A. D sendiri itu berapa? B kuadrat min 4AC. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, kerjakan soal latihan ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadratnya fx sama dengan min x kuadrat min x plus 6 untuk x di antara min 4 sampai 3. Yang A, buatlah tabel nilai fungsi tersebut ya, jadi domainnya dimasukkan di fungsi ini. Kemudian gambarlah grafik fungsi kuadratnya. Kemudian tentukan daerah asalnya dan daerah hasilnya. Kemudian tentukan pembuat 0 fungsi f. Tentukan nilai puncak parabolanya. Tentukan nilai minimum atau maksimum fungsinya. Yang terakhir, tentukan persamaan sumbu simetri grafik fungsi. Ya, nanti kalau nggak paham silakan bisa bertanya. Nah, bagaimana? Materi untuk fungsi kuadrat kali ini sudah paham belum? Kalau belum, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Langsung saja bertanya bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Classroom, atau media sosial yang lain. Kalian bisa komentar pada video ini, pasti saya balas ya. Nah, jangan lupa tunggu video berikutnya dari saya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.